Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan pengolahan di stasiun klarifikasi. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya stasiun klarifikasi adalah bertujuan untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar baku mutu. Sebelumnya telah kita bahas stasiun pengepresan ya teman-teman. Nah, dari stasiun pengepresan akan dipisahkan antara padatan dan cairan. Padatan berupa kernel dan sabut, dan cairan berupa CPO. Untuk bagian padatan akan dikirimkan ke stasiun kernel, sedangkan untuk cairan atau CPO-nya akan dikirimkan ke stasiun klarifikasi. Selanjutnya, crude oil akan disaring dengan cara dilewatkan pada vibrating screen. Kemudian akan ditampung sementara pada crude oil tank, barulah kemudian akan menuju ke clarifier settling tank. Crude oil tank ini kita sebut juga dengan balance tank. Tujuan dari adanya balance tank ini yaitu untuk mengatur umpan masuk ke clarifier settling tank. Sehingga dengan ini diharapkan tidak ada terjadi turbulence antara crude oil yang masuk dengan sludge yang ada di CST atau clarifier settling tank. Untuk memaksimalkan proses pemisahan, maka temperatur di CST dijaga di kisaran 90 hingga 95 derajat Celcius. Dari CST akan ada dua tahap pengolahan. Yang pertama yaitu pengolahan minyak, dan yang kedua adalah tahap pengolahan sludge yang terpisah. Minyak yang diperoleh akan dikutip menggunakan skimmer. Dari hasil pengutipan, kemudian minyak akan masuk ke pure oil tank. Pure oil tank akan menampung sementara minyak dari hasil pengolahan di CST. Selanjutnya minyak yang diperoleh akan ditransfer ke vacuum dryer. Akan tetapi sebelumnya akan dilewatkan melalui float tank untuk mengatur umpan masuk di vacuum dryer tersebut. Adanya vacuum dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terdapat di dalam minyak, sehingga minyak yang diperoleh akan sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Minyak yang diperoleh tersebut kemudian akan disimpan dalam storage tank atau tangki penyimpanan sementara sebelum kemudian dipasarkan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya akan terpisah antara bagian minyak dan sludge-nya. Nah, sekarang ini adalah pengolahan bagian sludge-nya ya teman-teman. Sludge terpisah dan keluar melalui underflow CST. Kemudian sludge tersebut akan dikirimkan menuju ke tangki sludge. Selanjutnya, sludge akan dikirim ke sludge buffer tank melalui sand cyclone. Sand cyclone ini berfungsi untuk mengurangi kandungan pasir pada sludge. Adapun prinsip kerja cyclone yaitu seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa akses ya. Di mana prinsip kerjanya menggunakan prinsip kerja sentrifugal. Dalam hal ini, fraksi berat yaitu pasir akan jatuh dan kemudian akan ditampung di bak penampungan pasir. Sedangkan untuk fraksi ringannya akan terpisah naik ke atas dan kemudian masuk ke sludge buffer tank. Sludge buffer tank berfungsi untuk menampung sementara sludge untuk kemudian menjadi umpan sludge centrifuge. Sebelum memasuki sludge centrifuge, terlebih dahulu, sludge akan melalui brush strainer. Brush strainer ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran-kotoran seperti serabut, pasir, dan lainnya. Barulah kemudian sludge akan menuju ke sludge centrifuge. Di sludge centrifuge ini, kemudian barulah terpisah antara fasa berat dan fasa ringannya. Fasa beratnya air dan fasa ringannya yaitu minyak. Dalam hal ini tidak serta-merta fasa beratnya adalah air, akan tetapi masih ada kandungan lemak di dalamnya. Fasa berat dan fasa ringan tadi akan dipisahkan dengan gaya sentrifugal. Fasa ringan yang berupa minyak tadi akan dipompakan menuju ke reclaimed tank. Kemudian akan dipompakan kembali menuju ke CST. Di sisi lain, fasa berat dari hasil sentrifuge akan dialirkan ke bak fed pit. Berikut ini adalah bak fed pit. Nah, dari bak fed pit ini, fasa berat yang masih terdapat potensial kandungan minyaknya akan dialirkan menuju ke sludge oil recovery untuk kemudian direcovery sehingga dapat meminimalisir kehilangan minyak.
Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.